Okay, good afternoon, my student. Good afternoon, sir. Okay, how are you today? I'm fine, and you? Okay, I'm fine too, thank you. Now, before we start our lesson, I will check your attendance ya. Siapa yang tidak hadir? Semua hadir? Hadir ya. Oke, jadi Nawan Elsa nggak ada lagi yang nggak hadir. Saya harap semuanya tetap hadir seperti biasa dalam keadaan baik. Ya, semua sehat ya? Sehat. Oke, udah sarapan? Oke, yuk before we start our lesson, please prepare your class. Jadi cek dulu kebersihan kelas, masih ada sampah kira-kira, diambil kalau ada, ya dirapikan, dikutip. Oke, sudah? Oke, baik. Kalau sudah, sekarang kita akan memasuki materi pembelajaran kita. Ya, namun sebelumnya silahkan Kesha pimpin dulu pembelajaran kita sebelum mulai. Pimpin dulu doa. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, thank you Kesha atas waktunya sudah menyiapkan kelas untuk dalam membawa doa ya. Baik, hari ini kita akan mempelajari materi kita, yaitu tentang, saya perhatikan ke depan ya, saya sudah menyiapkan bahan kita. Di sini adalah tentang descriptive text. Nah, di sini akan saya sampaikan dulu tujuan yang pertama, yaitu di dalam pembelajaran nanti kalian diharapkan bisa mengidentifikasi sebuah informasi. Nah, informasi di sini dijelaskan informasi deskripsi tentang orang, tempat, dengan baik, dan lain sebagainya. Di luar dari ini juga ada nanti ya. Kemudian menganalisis informasi deskriptif tentang orang. Oke, setelah kalian identifikasi, kemudian analisis, kemudian kalian susun informasinya tentang orang tersebut, tempat, dengan baik. Kemudian kalian tampilkan, maka nanti akan dibentuk juga sebuah kelompok kecil dan ke depan mengenai sesuatu yang sudah kalian susun tadi, untuk dipresentasikan, deskripsikan sesuatu orang, benda ataupun tempat ya. Baik, kita lanjut. Di sini descriptive text. Nah, sebelum saya melanjutkan, before our explain about descriptive text, I will ask you about descriptive text. Oke, siapa yang tahu kira-kira apa itu descriptive text? Ada yang bisa memberikan pendapatnya kira-kira? Ayo. Apa sih itu descriptive text? Ada yang bisa? Oke, Elsa? Menjelaskan suatu objek. Menjelaskan suatu objek. Oke, itu jawaban dari Elsa. Ada yang lain? Daniels? Oke. Menggambarkan suatu objek. Menggambarkan suatu objek. Oke, yang lain? Ada lagi kira-kira dari pengertian kamu yang kamu tahu, deskripsi itu apa sih gitu? Dalam kehidupan sehari kan perlu juga nih. Ketika kamu melihat suatu benda, kamu udah bisa membaca, mendeskripsikan. Sikis ya? Menggambarkan akan memaparkan sesuatu dengan kata-kata secara jelas dan Oke, memaparkan dengan menggunakan kata-kata secara jelas suatu benda atau tempat. Oke, baik, itu udah termasuk dari pengertian dan maksud daripada descriptive text ini. Oke, bisa kita lanjut ya. Nah, di sini bisa aku perhatikan. Siapa yang berani baca? Boleh. What is descriptive text? Oke. Descriptive text is a kind of text that describes something or person in particular or detail. Oke, what is descriptive text? Descriptive text is a kind of text that describes something or person in particular details. Jadi dijelaskan secara mendetail boleh. Itu mendeskripsikan sesuatu ataupun seseorang. Ini tadi sama seperti yang dibilang Elsa tadi, yang dibilang Rani, si Kesha, benar ya. Jadi untuk mendeskripsikan sesuatu. Nah, kemudian di sini ada beberapa contoh sudah saya buat. Oke, nanti masing-masing akan kalian deskripsikan mengenai apa gambar di depan ini, kamu deskripsikan yang kamu tahu. Boleh
dalam bentuknya, apa yang dikerjakannya, warnanya. Nah, itu sudah kalian deskripsikan nanti, sudah memahami. Di sini dalam bahasa Indonesia teks menggambarkan sesuatu secara terperinci. Di sini details dibuat. Oke, kira-kira ini gambar apa yang pertama nih? Gitar. Ini? Cristiano Ronaldo. Siapa Cristiano Ronaldo? Oke, ini kami abang beradik dulu. Mama kami saudara dulu ya. Jadi begitulah, sekarang udah terkenal lupa dia. Oke, nah ini? Oke, tower ya, menara Eiffel. Saya udah pernah ke sana 2 kali lebih kurang ya. Oke, nah ini? Kucing. Oke, siapa yang suka kucing? Gak ada. Oke, kira-kira menurut kamu apa yang bisa kamu deskripsikan tentang ini? Ini tadi apa? Gitar. Oke, bisa kamu deskripsikan apa tentang ini, benda ini? Gitar itu warna hitam. Gitar itu berwarna? Hitam. Oke, boleh juga ya. Fungsi gitar itu apa? Kan dideskripsikan juga ya. Oke, gitar itu berwarna hitam. The guitar is black. Ya kan? Nah, oke. Oke, biasa gitar digunakan apa? Untuk mukul maling? Oke, untuk memainkan sebuah lagu atau musik. Oke, itu ya. Nah, kemudian ini siapa? Saudara kembar saya tadi. Cristiano Ronaldo. Oke, bisa dideskripsikan kira-kira siapa yang berani? Dia adalah pemain bola. Oke. Dia memakai baju warna merah. Terus? Jelek kira-kira? Ganteng. Kayak saya kan? Oke. Kemudian apa lagi? Bajunya berwarna? Oke, kamu sudah bisa menggambarkan, mendeskripsikan kan? Nah, inilah materi kita deskripsi ini. Kemudian ini, satu lagi? Menara Eiffel. Apa? Menara yang tinggi. Menara yang tinggi. Kemudian? Bagus. Bagus. Pemandangan yang indah. Cantik. Pemandangan yang indah. Pemandangan yang? Indah. Oke. Ada lampu-lampunya. Mas, oke. Ada awannya. Udah pernah ke sana kan? Udah. Udah. Ah, saya juga udah pernah ke sana lebih kurang 2 kali ya. Oke. Berarti kamu sudah memahami. Yang terakhir, ini manis sekali nih. Kucingnya lagi senyum. Oke, lagi senyum. Kemudian apa lagi? Warnanya coklat. Warna apa? Coklat. Coklat. Oke. Abu-abu. Abu-abu. Coklat, hitam. Matanya indah. Matanya indah ini. Kucing sedang duduk. Dia duduk dengan kuping. Duduk. Kupingnya 2 boleh dideskripsikan jumlahnya. Boleh. Mana tahu kan kupingnya jadi 3 kan? Hah? Kakinya 4, benar. Duduk sama tersenyum. Belang-belang. Apa lagi? Lagi menunjukkan muka gemasnya. Wih, gemes ya, kayak saya. Oke ya. Nah, jadi berarti kamu sudah mulai memahami apa itu sih deskripsi. Nah, berarti sudah bisa menyimpulkan atau menggambarkan suatu benda, orang, tempat, ya kan? Nah, jadi di sini kita akan melanjutkan. Tujuannya apa sih? Nah, nih, yang pertama apa? To describe. Untuk deskripsi. Kemudian the second one is to introduce someone or something. Untuk memperkenalkan seseorang. Kemudian atau sesuatu, ya kan? Nah, kemudian apa? To attract people. Oke. Menarik seseorang untuk atau nah ini biasa untuk apa? Tempat, place ya, wisata. Oke? Nah, kemudian di sini ada generic structure-nya. Nah, ada susunannya nih, bisa kamu lihat. Yang pertama kita harus identifikasi. Nah, the introducing an object which will describe. Nah, berarti yang pertama adalah
Identification. Kemudian yang kedua, the second one is description, yaitu untuk deskripsikan sebuah objek secara detail. Seperti nih, lihat ada 4: physical appearance, karakteristik, habit, atau function atau fungsinya. Oke? Nah, jadi sampai di sini kira-kira kalian sudah memahami ya? Apa sih itu deskripsi tadi? Nah, di sini ada language feature-nya. Nah, lihat. Yang pertama ada spesifikasi partisipannya. Di sini pertama tadi siapa? Partisipannya adalah Cristiano Ronaldo. Kemudian ada kemudian ada di sini Kuta Beach. Ya kan? Kemudian ada favorit. Nah, favorit itu boleh berbentuk benda atau makanan juga boleh. Ya, kemudian ini dideskripsikan dalam bentuk rumusan simple. Masih ingat kan simple present tense kan? To-be-nya ada 3. apa aja? Oke, mantap. Ya, kemudian ada action verb, kata kerja. Nah, di sini ada kerja, ada belajar, dan lain sebagainya yang berbentuk kata kerja. Kemudian menggunakan kata sifat. Ingat aja simple present tense. Oke? Nah, baik. Jadi, kalau sudah memahami, saya ingin kalian coba diskusikan ya, bentuk sebuah kelompok kecil ya, 2 atau 3 orang. Carilah sebuah benda, tempat, orang, kemudian kalian deskripsikan. Ya, kalian deskripsikan. Setelah itu nanti kalian bawa ke depan, presentasikan untuk maju ke depan. Ya, dan kamu beritahukan kepada temanmu apa yang sudah kamu diskusikan. Bisa? Oke, boleh tempat, boleh wisata. Yuk. Yuk, di sini juga boleh. Nih, contoh, Prilly Latukonsina is an artist. Adalah seorang artis. Prilly Latukonsina terlahir di Kota Tangerang pada 15 tahun 96, masih sebaya kami ini. She is an actress, presenter, television personality, and singer Indonesia. Really a beautiful woman and not tall. Nggak terlalu tinggi sih gitu. She has white, black. Oke. Ya. Ya, sini aja nggak apa-apa. Oke, yuk silahkan deskripsikan yang sudah kamu dapatkan ya. Kami di sini akan mendeskripsikan bunga merah. Oke. The flower looks very beautiful and attractive. They are bright red with petals made of paper. In the center, there are white decoration that look like real flowers stems. The leaves are green and the flower are head to our purple stem placed in the light green container. Dibaca enough? translate-nya. Boleh? Bunga ini tampak sangat indah dan menarik. Bunga-bunga tersebut berwarna merah cerah dengan kelopak yang terbuat dari kertas. Di bagian tengahnya terdapat hiasan berwarna putih menyerupai putik asli. Daunnya berwarna hijau. Dan bunga-bunga itu ditancapkan pada batang berwarna ungu yang berdiri di dalam wadah hijau muda. Oke, thank you. Kasih tepuk tangan, give applause. Oke, please, thank you. Ya. Jadi itulah dia. Berarti kamu sudah mulai memahami ya, mendeskripsikan suatu benda. Nah, di sini harus ada identifikasi dulu. Ya. Apa sih benda itu? Apa sih orang itu? Siapa sih dia? Nah, kemudian kamu deskripsikan orang itu seperti apa. Nah, kemudian ada spesifik partisipannya itu menggunakan rumusan apa tadi? Menggunakan rumusan simple present. Nah, kemudian ada action verb sama adjective. Nah, sampai sini kira-kira bisa memahami? Mengerti? Understand? Oke. Kalau sudah mengerti, berarti
sudah bisa melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kamu melihat benda, seseorang, tempat, kamu sudah bisa mendeskripsikan. Oke, itulah fungsinya descriptive text ini dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kamu bepergian, ketika kamu bertemu dengan seseorang, nah itu kehidupan sehari-hari dalam kehidupan nyata bisa kamu deskripsikan dan kamu bisa memaparkannya terhadap ketika kamu bertemu dengan orang lain. Mengerti sampai di sini kira-kira? Bisa. Oke, baik. Jadi kalau seperti itu, saya mau coba minta kesimpulan dari kalian, refleksi dari kalian bagaimana tentang materi kita hari ini. Coba si Naya, materi hari ini menurut kamu gimana? Menyenangkan? Mengerti kira-kira? Oke, si Tami? Gimana? Bisa memahami kira-kira materinya? Bisa? Oke. Gembira kah atau gimana hari ini? Perasaan kamu gembira ya, nggak sedih ya? Mana tahu semalam malam minggu gagal kan? Oke, si Rini? Asik. Mudah dipahami ya. Si siapa? Kesya? Seru ya? Oke, jadi materi kita untuk descriptive text itu bisa kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Ketika kamu nanti pergi ke pantai, ke mall, gitu ya. Ketika bertemu dengan benda atau seseorang, kamu bisa mendeskripsikannya. Itulah hubungan daripada materi kita ini untuk kehidupan kita sehari-hari. Baik, jadi kalau begitu terima kasih untuk kehadiran kalian hari ini. Semoga materi kita hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Jadi, okay, thank you for attention. See you next time, guys. And good afternoon, my student. Okay, good afternoon.